Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 yang berjudul Upaya Mempertahankan Kesatuan dan Persatuan NKRI. Perkenalkan, nama saya Keila Syazalika sebagai editor dan pramateri. Perkenalkan, nama saya Anggreni Dewi Utami sebagai kameramen dan pramateri. Perkenalkan, nama saya Dia Maulidia sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Kena Rafa Sotawana Wirya sebagai sekretaris dan primateri. Perkenalkan, nama saya Firmansyah sebagai primateri. Perkenalkan, saya Fatoriza sebagai moderator dan primateri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Bella sebagai primateri. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Waro'ah sebagai primateri. Perkenalkan, nama saya Kevi sebagai primateri. Is kort geleden weer eens naar Batavia gevlogen. Ditmaal met een wel zeer bijzondere vracht. Hij had 24 baby's en kleine kinderen aan boord met hun mama's. Er was voor deze reis een extra stewardess nodig geweest. Speelgoed, een grote hoeveelheid babyvoeding en natuurlijk een hele kast vol luiders. De vliegende kinderwagen kwam stipt op tijd binnen, zodat de vaders die al enkele dagen in spanning naar de aankomst hadden uitgekeken, geen ogenblik langer behoefden te wachten dan nodig was. En zo zijn weer enkele gezinnen van Nederlanders in Batavia herenigd, mogen de volgende vluchten even voorspoedig komen. 4 maanden later arriveert uit Jakarta op die Majoran Syarifuddin, de leider der Indonesische delegatie, met enige ministers, Sri Haji Asif Sadik en andere republikeinse autoriteiten voor de ondertekening van de wapenstilstandsovereenkomst. Nog diezelfde middag begeven de delegaties zich naar de grens. Rond dezelfde tafel waaraan in december van het vorige jaar de besprekingen begonnen, wordt de bijeenkomst door de voorzitter van de rechter Kirby geopend. Hij leest de voorwaarden der bestandsovereenkomst voor en verzoekt de delegatieleiders er een handtekening onder te plaatsen. Achtereenvolgens tekenen Raden Abdulkadir voor Nederland en Syarifuddin voor de Republiek. Weer is een stap gezet op de weg naar de oplossing van het Indonesische probleem. Pada 15 Juli 1947, Johannes van Mook mengeluarkan ultimatum dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggarjati. Saya, Johannes van Mook, sebagai perwakilan Belanda, menyatakan bahwa hari ini pihak Belanda tidak terikat dengan perjanjian Linggarjati. Amir Syarifuddin melakukan pertemuan dengan Johannes van Mook terkait ultimatum dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Belanda terkait perjanjian Linggarjati. Saya mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia menarik pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi sesuai yang telah kami tentukan. Kami menolak ultimatum ini karena sangat merugikan Indonesia. Terlebih lagi, tentara kita tidak bisa melindungi rakyat karena harus mundur dari garis demarkasi. Tidak peduli, dan Anda perlu tahu bahwa Belanda sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kami
merasa lebih berhak atas wilayah Indonesia. Anda itu penjajah, harusnya kami yang berhak atas wilayah Indonesia. Kami akan segera laporkan pengkhianatan ini ke Dewan Keamanan PBB. Amir Syarifuddin kemudian melakukan perundingan dengan perwakilan Belanda, Abdul Qadir, dan Dewan Keamanan PBB. Saya turut prihatin dengan keadaan yang terjadi antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Saya meminta kedua belah pihak untuk kembali berunding dan menghentikan pertempuran yang terjadi. Kami mau saja berunding, tetapi Belanda tetap saja melanggar perjanjian. Sebelumnya, mereka telah mengajak perundingan di Linggarjati. Namun, mengapa mereka mengadakan agresi militer satu? Ya, saya mengerti, tapi bukankah tetap bisa dilakukan perundingan agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan di antara kedua belah pihak? Baiklah, saya mewakili pihak kerajaan Belanda menyatakan bersedia berunding kembali. Bagaimana Mr. Amir Syarifuddin selaku pihak Indonesia? Bukankah jalan damai ini lebih baik? Kami juga berpikir demikian, jalan perundingan itu memang lebih baik. Bagus, kalau begitu kita putuskan untuk melibatkan beberapa negara dalam perundingan ini. Pihak Indonesia, negara mana yang akan kamu pilih untuk mewakilimu dalam Komisi 3 negara? Kami memilih Australia sebagai perwakilan negara kami dalam Komisi 3 negara. Bagaimana dengan pihak Belanda? Kami akan memilih negara Belgia sebagai perwakilan dari pihak Belanda dalam Komisi 3 negara. Baiklah, sudah diputuskan bahwa pihak Indonesia telah memilih Australia dan pihak Belanda telah memilih Belgia. Maka, kami akan meminta mereka mengirimkan delegasi dalam perjanjian ini. Dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya perundingan Renville, maka kami selaku Dewan Keamanan PBB memohon partisipasi dari delegasi Dewan sekalian untuk ketersediaannya dalam menghadiri perundingan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober. Selamat pagi saudara sekalian. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan ini. Baik, perkenalkan saya Richard Kirby, wakil dari negara Australia. Saya Paul van Zeeland, wakil dari Belgia. Kami mengundang Anda sekalian dalam acara perundingan pihak Indonesia dengan Belanda. Saya rasa perlu ada penengah antara Australia dan Belgia dalam perundingan ini. Saya kira juga demikian, perlu ada penengah yang tidak memihak bangsa Indonesia ataupun kerajaan Belanda, supaya perundingan ini bisa berjalan dengan baik. Apakah Anda setuju, Mr. Paul? Ya, tentunya kita perlu pihak netral untuk menengahi perundingan kali ini. Lalu, negara mana yang akan saudara pilih? Bagaimana jika Amerika Serikat saja? Ya, saya sependapat dengan Anda. Kita pilih Amerika Serikat saja sebagai penengah. Baiklah, mari kita undang delegasi Amerika untuk hadir dalam pertemuan ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Mr. Frank. Saya Frank Morter Graham dari Amerika Serikat. Saya mengundang Anda sekalian untuk mengadakan pertemuan di atas gelata kapal kami, Renville. Apakah kalian berkenan? Setuju. Perundingan ini diadakan di atas kapal Renville, sehingga dikenal dengan Perjanjian Renville. Langsung kita mulai saja perundingan ini. Silakan delegasi 3 negara untuk menyampaikan pendapatnya. Kami dari Australia menyatakan keberatan atas dilaksanakannya agresi militer Belanda I yang menduduki sebagian wilayah Indonesia. Bukankah Indonesia telah merdeka? Kita tanyakan kepada Belanda saja, apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka? Bagaimana menurut Anda, Mr. Abdul Qadir? Pihak Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Lagi pula, wilayah Indonesia masih di bawah kekuasaan Ratu Belanda. Mengapa bisa demikian? Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan sejak 17 Agustus tahun 45. Sudah. Bukankah kita di sini untuk menyelesaikan konflik antara pihak Indonesia dengan Belanda dan Yogyakarta? Kedua, tentara Republik Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki Belanda. Minggu ini hasil panen kita membaik, pasti kita dapat keuntungan. Benar, aku juga berharap seperti itu. Lupakan saja harapan kalian itu. Bagaimana bisa kita memperoleh keuntungan sedangkan perekonomian kita saja diblokade oleh Belanda? Hah? Apa itu blokade?
Iya, kita tidak dapat mengekspor hasil panen kita dan kita juga tidak dapat mengimpor barang apa yang kita butuhkan. Bagaimana bisa seperti itu? Itu semua karena perjanjian Renville. Saya Johannes van Gogh sebagai pihak Belanda menyatakan hari ini pihak Belanda tidak terkait dengan perjanjian Linggarjati. Kami mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia menarik pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi yang telah kami tentukan. Tidak, kami menolak ultimatum ini karena sudah sangat merugikan Indonesia. Terlebih lagi tentara kita tidak bisa melindungi rakyat kita dan harus mundur dari garis demarkasi. Tidak peduli, dan Anda perlu tahu bahwa Belanda tidak terkait lagi dengan perjanjian Linggarjati. Mau itu bisa terjadi? Karena kami merasa lebih berhak atas wilayah Indonesia. Anda itu penjajah, harus kami yang berhak atas wilayah Indonesia. Kami akan segera laporkan ini ke Dewan Pengamanan PBB. Atas keadaan Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Kami maksudnya berunding, tetapi Belanda tetap saja melanggar perjanjian sebelumnya. Mereka telah mengajak perundingan di Linggarjati. Namun, mengapa mereka mengadakan agresi militer ke-1? Tapi bukankah tetap bisa dilakukan perundingan agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan di antara kedua belah pihak? Baik. Bagus, kalau begitu kita putuskan untuk melibatkan beberapa negara dalam perundingan ini. Saya akan memilih Australia sebagai perwakilan negara kita untuk mengikuti Komisi 3 negara. Bagaimana dengan pihak Belanda? Kami akan memilih negara Belgia sebagai perwakilan dari pihak Belanda dalam Komisi 3 negara. Baiklah, sudah diputuskan bahwa pihak Indonesia telah memilih Australia dan pihak Belanda telah memilih Belgia. Maka kami akan meminta mereka untuk mengirimkan delegasi untuk perjanjian ini. Untuk kembali berunding dan menghentikan pertempuran yang terjadi. Baiklah, saya mewakili pihak kerajaan Belanda menyatakan tersedia berunding kembali. Selamat pagi saudara sekalian, terima kasih telah hadir dalam pertemuan ini. Baik, perkenalkan saya Richard Kirby, wakil dari negara Australia. Saya Paul Panzilan, selaku wakil dari Belgia. Kami menggunakan Anda sekalian dalam acara perundingan pihak Indonesia dengan Belanda. Negara mana yang akan saudara pilih? Kira juga demikian, perlu ada penengah yang tidak memihak bangsa Indonesia ataupun kerajaan Belanda, supaya perundingan ini bisa berjalan dengan baik. Apakah Anda setuju, Mr. Paul? Ya, tentunya kita memerlukan pihak netral untuk menangani perundingan kali ini. Selamat pagi, Mr. Frank. Saya Frank Underground dari Amerika Serikat. Saya mengundang Anda sekalian untuk mengadakan pertemuan di atas dakan kapal kami, Renville. Apakah Anda berkenan? Setuju. Langsung kita mulai saja perundingan ini. Silakan delegasi 3 negara untuk menyampaikan pendapatnya. Ini dari Australia menyatakan keberatan atas dilaksanakannya agresi militer Belanda 1 yang menduduki sebagian wilayah Indonesia. Bukankah Indonesia telah merdeka? Kita tanyakan saja kepada Belanda, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Bagaimana menurut Anda, Mr. Abdul Qadir? Pihak Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Lagi pula, wilayah Indonesia masih di bawah kekuasaan Ratu Belanda. Mengapa bisa demikian? Kan Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan sejak 17 Agustus 45. Ini untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda, benar? Perundingan ini sudah menolak
Jawaban, kiranya hasil dari perundingan ini adalah pertama, Belanda hanya mengakui Republik Indonesia atas sebagian Sumatera, sebagian Banten, dan Yogyakarta. Kedua, tentara Republik Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah ini hasil panen kita membaik, pasti kita dapat keuntungan benar aku juga berharap seperti itu merupakan saja harapan kalian itu. Bagaimana bisa kita memperoleh keuntungan, sedangkan perekonomian kita sendiri oleh Belanda? Apa itu blokade? Ya, seperti dapat mengekspor hasil panen kita, dan kita juga tidak penting per barang apa yang kita butuhkan.